Issei Sagawa pun melakukan tindakan nekrofilia alias menyetubuhi mayatnya Rene Hartfeld sebelum memakan dagingnya. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Apa sih yang kamu bayangkan saat mendengar kata kanibal? Udah pasti terbesit sebuah pikiran bahwa kanibal ini adalah suatu tindakan memakan makhluk sesamanya. Termasuk dalam kisah Issei Sagawa, seorang lelaki asal Jepang ini. Pada saat itu, kasus Issei Sagawa benar-benar menggemparkan. Apalagi ini tuh menyangkut urusan dua negara, yaitu Prancis dan Jepang. Issei Sagawa didakwa atas tindakan kanibalisme, memutilasi dan nekrofilia atau menyetubuhi mayat Rene Hartfeld pada tahun 1981 di Paris. Oke, sebelumnya Nona mau minta maaf dulu ya, kalau nanti Nona ada kesalahan dalam penyebutan nama tokoh ataupun nama tempat ya. Dengan tindakannya yang begitu parahnya, tentunya cukup untuk membuat si Issei Sagawa ini tuh masuk penjara kan. Tapi sayangnya dia ini nggak diproses secara hukum atas tindakannya yang aneh banget itu ya. Nah benar-benar dia tuh bebas dari hukum dan kembali ke negara asalnya. Serta malah menjadi layaknya selebriti di sana. Kok bisa? Issei Sagawa lahir pada tanggal 26 April 1949 di kota Kobe, prefektur Hyogo, Jepang. Nah, sedikit informasi, kota Kobe juga terkenal akan pelabuhannya dan hanya berjarak 20 menit aja dari kota Osaka. Nah, si Issei Sagawa ini juga punya nama panggilan lain ya, yaitu Pang. Benar-benar Pang, bukan anak Pang ya. Nah, ayahnya Issei Sagawa bernama Akira Sagawa. Dia ini adalah seorang pengusaha yang pernah menjabat sebagai presiden Kurita Water Industries. Nah, ini tuh adalah sebuah industri yang menyediakan bahan kimia, fasilitas pengolahan air, dan bahan kimia pengolahan proses. Issei juga memiliki seorang adik bernama Jun Sagawa. Sementara kakeknya Issei ini pernah menjabat sebagai editor The Asahi Shimbun, yaitu surat kabar nasional Jepang yang sudah menerbitkan hingga jutaan eksemplar surat kabar. Ini adalah salah satu surat kabar terbesar di Jepang. Sehingga bisa dikatakan Issei Sagawa ini terlahir dari sebuah keluarga yang kaya raya. Jadi ingat kan kisahnya Reinhard Sinaga nggak sih? Coba siapa di sini yang belum nonton pas Nona bahas tentang Reinhard? Nih, Nona kasih linknya ya. Nona nggak tahu sih sebelah sini apa sebelah sini. Tapi tonton dulu yang ini nih ceritanya si Issei. Nah, Issei Sagawa ini lahir secara prematur. Menurut ayahnya saat ia lahir tuh ukuran tubuhnya ini bahkan bisa diukur hanya sebesar ukuran telapak tangannya. Bahkan setelah si Issei ini lahir, ia tuh menderita enteritis, sebuah penyakit gangguan pencernaan yaitu peradangan pada usus kecilnya. Jadi Issei Sagawa kecil pun akhirnya bisa sembuh setelah beberapa kali mendapatkan suntikan kalium dan kalsium dalam parutan garam. Tapi kesehatannya yang begitu rapuh dan dia ini nggak bisa tumbuh secara maksimal seperti anak-anak biasanya. Beberapa akibatnya itu diantaranya adalah tangan sama kakinya ini nggak tumbuh secara semestinya. Dan suaranya ini nggak berkembang layaknya suara lelaki pada umumnya gitu ya kan, lelaki dewasa tuh umumnya ngebas. Nah suaranya ini terdengar sedikit melengking dan tinggi, malah seperti suara perempuan. Bahkan sampai dewasa tingginya Issei ini tuh nggak sampai 145 cm. Jadi memang dia tuh cukup kurang maksimal ya pertumbuhannya si Issei ini ya dir. Nah, beranjak dewasa, si Issei Sagawa ini pun menjadi seorang laki-laki yang pendiam dan pemalu. Dia ini nggak begitu pintar bersosialisasi dengan teman-temannya, dan dia juga lebih sering menghabiskan waktu untuk membaca buku. Issei Sagawa pertama kali mengalami hasrat kanibal saat dia itu masih duduk di bangku kelas 1 SD, setelah melihat paha laki-laki. Tapi bukan tertarik untuk ke arah berhubungan badan ya. Tapi yang terbesit dalam pikirannya ini tuh adalah untuk merasakan bagaimana rasa dari paha tersebut. Boom. Selain itu, dia juga suka menyiksa anjing ya. Dan di sini dia juga melakukan hubungan dengan anjingnya. Jir. Sampai sini aja Nona udah pusing ya. Ada anak kecil, literally kecil juga tubuhnya, tapi pikirannya ini tuh bener gak tahu deh, besar banget tapi gak tahu adanya di mana. Sensitif banget gitu loh dia.
Nah, nggak ada teman-temannya yang tahu tentang ketertarikan uniknya ini. Ditambah dengan sifatnya Issei Sagawa yang tertutup, membuat orang di sekitarnya tuh nggak memikirkan tindakan-tindakan keji yang sudah dilakukan si Issei semenjak kecil. Karena kondisi fisik serta sifatnya yang pendiam, membuat teman-teman perempuan di kelasnya ini nggak pernah ada yang memperhatikan dirinya si Issei. Tapi di sini dia tuh sempat menyukai teman perempuan di kelasnya, dan dia tuh mengutarakan perasaannya pada gadis tersebut. Tapi pada akhirnya semuanya itu berujung penolakan. Sebenarnya cinta monyet kayak gitu tuh ditolak biasa nggak sih? Tapi seperti ya mungkin udah diperkirakan bahwa penolakan itu ya tentunya nggak jauh-jauh dari alasan mengenai kondisi fisiknya si Issei Sagawa yang nggak tumbuh sebagaimana ya kawan-kawannya ya. Nah, Issei Sagawa mulai menganggap bahwa dirinya ini serba kekurangan. Jadi dia tuh minder gitu ya. Dan dia pun akhirnya mulai mengubah tipe perempuan idealnya. Issei Sagawa pun mengubah tipenya menjadi seorang perempuan yang berambut pirang dan bermata biru. Contohnya tuh kayak artis Marilyn Monroe gitu. Nah, ia tuh menganggap bahwa perempuan yang berambut pirang, berkulit putih, serta bermata biru ini dapat menutupi kekurangan fisiknya tersebut. Dan tipe perempuan kesukaannya ini pun berlanjut sampai dia dewasa. Selain itu, disebutkan juga bahwa dia ini mempelajari tentang kanibalisme dari dongeng. Dan saat Issei Sagawa menyadari keinginannya untuk mengkonsumsi daging manusia, dia ini gak pernah sekalipun berkonsultasi dengan psikiater untuk menyembuhkan ketertarikan uniknya ini. Dikatakan, obsesi Issei Sagawa terhadap kanibalisme ini juga dipengaruhi oleh kenangan masa kecil saat bermain bersama pamannya. Jadi, pada saat dia masih kecil, mereka, si Issei dan pamannya ini sedang bermain peran dengan cerita seorang raksasa yang memakan daging manusia. Dan hal inilah yang membuat si Issei Sagawa ini terobsesi dengan dunia kanibalisme sejak kecil. Bener-bener ya pikirannya out of the box nggak sih si Issei Sagawa ini? Setelah lulus SMA, Issei Sagawa ini melanjutkan pendidikannya di Universitas Wako di Tokyo. Saat ia sedang berada di perjalanan pulang, dia ini melihat seorang wanita asal Jerman yang berambut pirang, tinggi, serta cantik gitu ya. Sesuai banget kan nih sama tipenya si Issei. Akhirnya dia pun tertarik dan mencoba ngobrol dan meminta nomor teleponnya perempuan itu. Dan akhirnya Issei Sagawa berhasil menemukan di mana apartemen si perempuan cantik ini. Terus kan dia menguntit perempuan itu dan dia pun berhasil masuk ke apartemennya ini diam-diam. Lelaki ini pun mendekati sang perempuan yang tengah tertidur lelap. Tapi perempuan ini tiba-tiba tuh terbangun dan saat melihat ada orang lain di apartemennya si Issei Sagawa ini ya, dia tuh langsung berteriak sekencang-kencangnya, tolong, ada orang aneh masuk ke kamarku gitu kan. Perempuan ini pun langsung gitu ya mendorong si Issei hingga si Issei Sagawa ini jatuh ke lantai. Tubuhnya Issei Sagawa yang kecil itu tentunya nggak dapat menahan dorongan kuat dari perempuan Jerman itu yang memang kan dia bule ya, jadi posturnya tinggi dan besar. Akhirnya polisi pun datang dan menangkap Issei Sagawa dengan tuduhan pemerkosaan. Issei pun di sini nggak mengelak tuduhan tersebut dan dia tuh mengikuti polisi dengan tenang ya, karena ia merasa bahwa itu bukanlah hal yang akan dia lakukan. Karena apa yang akan dia lakukan yang ada di dalam pikirannya itu tuh lebih parah. Gak ada seorang pun yang tahu mengenai niatnya yang sebenarnya berkunjung ke apartemen perempuan Jerman itu. Karena apa sih yang sebenarnya dia inginkan? Karena sebenarnya tujuan dari Issei Sagawa ini adalah untuk mengambil sedikit daging dari perempuan Jerman itu. Ya emang aneh. Lalu dia akan membawanya pulang ke rumah. Tapi sebelum ia berhasil menyelesaikan niatnya itu kan, perempuan itu kan tadi tiba-tiba terbangun dan berteriak. Ya itu di luar rencananya dia. Jadi obsesnya dia tuh emang aneh banget ya. Kayak, gimana? Tapi sebelum melanjutkan ngebahas kelakuan anehnya si Issei ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan share ke teman-teman kamu kisah kali ini ya. Jangan lupa like juga. Dan pada akhirnya si Issei Sagawa ini nggak diproses secara hukum. Hal ini tuh nggak lepas dari campur tangan ayahnya yang menawarkan uang kompensasi kepada si korbannya itu. Sebagai gantinya perempuan Jerman ini tuh harus mencabut tuntutannya. Akhirnya kasus ini pun selesai begitu aja. Jadi Issei Sagawa nggak dihukum ya. Dan Issei Sagawa pun dibawa pulang oleh orang tuanya dan mengajak lelaki itu untuk memeriksakan kondisi kejiwaannya di rumah sakit jiwa. Setelah dianalisa,
diperiksa, ternyata si Issei Sagawa ini memang didiagnosa memiliki penyakit mental. Tapi orang tuanya si Issei ini pun gak percaya gitu dengan hasil analisanya si dokter ini dan memutuskan untuk berobat ke rumah sakit lainnya. Tapi ya hasilnya sama aja. Orang tuanya pun tetap bersikeras bahwa anaknya normal dan ia tuh bisa hidup berdampingan dengan orang-orang di sekitarnya secara normal. Ya emang orang tuanya si Issei ini denial ya sama kondisi yang dialami anaknya ini. Tapi aneh juga, diajak periksa dinyatakan sakit dia nggak terima. Gimana sih? Sama anehnya nih ya orang tuanya. Dan pada akhirnya Issei Sagawa pun kembali bersama orang tuanya dan nggak mendapatkan penanganan khusus sama sekali atas kondisi kejiwaannya. Singkat kata, akhirnya di tahun 1977 di usianya yang ke-28 tahun, Issei Sagawa ini pindah ke kota Paris di Prancis untuk mengejar gelar PhD atau doktoral dalam bidang sastra di Universitas Sorbonne. Berarti dia kan pinter juga ya, kayak si Reinhardt juga gitu. Nah saat di Paris, dia ini sering membawa pelacur ke dalam tempat tinggalnya. Dia ini berniat untuk membunuh serta memakan daging mereka. Tapi pada saat Issei Sagawa akan melaksanakan rencananya, dia ini selalu merasa gugup ketakutan. Dia tuh takut gitu ya, khawatir. Dan akhirnya Issei Sagawa ini enggak jadi membunuh para pelacur yang dia bawa ke apartemennya itu. Tapi enggak dengan korbannya kali ini. Tepatnya pada tanggal 11 Juni 1981, ia memberanikan diri mengajak teman baiknya sendiri ke tempat tinggalnya. Temannya ini bernama Rene Hartevelt. Nah, sorry ya kalau Nona salah bacanya. Nah, si Rene Hartevelt ini ada seorang perempuan asal Belanda yang memiliki kulit putih serta sangat tinggi. Diketahui tingginya Rene Hartevelt ini adalah 178. Yang apabila dibandingkan dengan tinggi Issei itu akan sangat jauh ya. Karena tingginya si Issei ini kan nggak sampai 145 cm. Rene Hartevelt pun menyetujui ajakan Issei Sagawa dan ia berkunjung ke tempat tinggalnya si lelaki itu. Dan pada saat perempuan itu sedang membaca puisi di meja dengan punggung yang menghadap Issei Sagawa, jadi si Rene ini kan membelakangi si Issei ya. Nah di situ juga si Issei Sagawa ini langsung menembak lehernya Rene Hartevelt dengan senapan dor gitu kan. Habis itu yang terjadi, si Issei Sagawa ini malah sempat pingsan karena dia shock setelah menembak Rene Hartevelt. Tapi dia pun segera tersadar dan teringat untuk melaksanakan rencananya. Jadi emang dia tuh sebenarnya pengecut gitu. Nah, Issei Sagawa pun melakukan tindakan nekrofilia alias menyetubuhi mayatnya Rene sebelum memakan dagingnya. Terus habis itu si Issei ini menggigit kulitnya Rene Hartevelt. Tapi karena giginya nggak terlalu tajam, dia pun sempat membeli sebuah pisau daging terlebih dahulu. Sempat-sempatnya anjir. Habis beli pisau daging, dia tuh langsung memotong bagian tubuhnya Rene Hartevelt. Aduh, ini tuh sinting banget ya ceritanya, serem banget bayanginnya. Tapi Nona bakal ceritain sama kamu. Karena Nona nggak mau nyimpen ini sendirian, aduh serem banget sumpah. Nah, Issei Sagawa memakan sebagian payudaranya, wajah, bokong, kaki, paha, dan leher. Baik secara mentah maupun sudah dimasak. Bahkan lelaki itu juga mengakui bahwa ia menelan seluruh anjir. Tapi karena pada saat itu Rene Hartevelt sedang menstruasi, Issei Sagawa mengatakan bahwa dia itu nggak menyukai bau darah haid perempuan itu. Issei Sagawa pun menyimpan bagian tubuh lainnya yang tersisa di lemari esnya dan mengambil foto tubuh Rene Hartevelt pada setiap dia hendak makan. Mensakit ya, orang mah malah nggak nafsu makan kan? Ngelihat ini, ya dia malah dibayangin sakit jiwa emang. Dan dia tuh melakukan tindakan tersebut karena menganggap bahwa Rene Hartevelt ini adalah dewi tertingginya. Dan jika ia memakannya, ia akan memasukkan energi perempuan itu ke dalam tubuhnya. Anjir, pikiran dari mana ini orang? Setelah sisa-sisa tubuhnya Rene Hartevelt ini yang gak ia konsumsi mulai membusuk, Issei Sagawa membuang sisa mayatnya ini di sebuah danau di Taman Bois de Boulogne. Sorry, Nona nggak tahu ya ini bacanya gimana. Gini nih tulisannya. Nah, lelaki itu tuh meletakkan bagian-bagian tubuh yang terpotong itu dalam 2 buah koper yang berbeda. Tapi pada akhirnya tindakan ini terungkap 4 hari kemudian. Issei Sagawa pun ditangkap oleh kepolisian setempat.
Saat diminta keterangan oleh kepolisian atas tindakannya itu, Issei Sagawa ini nggak mengelaknya. Lelaki itu dengan tenang mengakui semua perbuatannya itu kepada pihak berwajib. Pastinya aja pengakuan tenangnya itu membuat para polisi tuh merasa terkejut. Mereka tuh nggak menyangka bahwa seseorang lelaki bertubuh kecil kayak si Issei ini dapat melakukan tindakan sekeji itu kepada teman sekelasnya, Rene Hartwell. Sementara itu, orang tuanya yang ada di Jepang segera nih terbang gitu ya ke Perancis untuk membantu proses hukuman Issei Sagawa. Mereka ini menyewa seorang pengacara yang terkenal banget untuk bisa menyelesaikan permasalahan Issei Sagawa. Di sini, Issei Sagawa tuh menunggu persidangan selama 2 tahun lamanya. Sebelum akhirnya ini dia dinyatakan gila dan gak layak untuk diadili secara hukum yang berlaku oleh hakim Prancis saat itu, namanya Jean-Louis Bruguiere. Sorry kalau salah sebut ya. Nah, selain itu, si hakim ini juga memerintahkan agar Issei Sagawa ditahan tanpa batas waktu di rumah sakit. Jadi bukannya dihukum, dia malah harus mendapatkan perawatan. Nah, kasus ini pun benar-benar terkenal di Prancis pada saat itu. Ramai banget gitu ya orang yang ngomongin kasus ini. Dan tentunya kasus Issei Sagawa ini membuat marah warga Prancis. Karena biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Prancis untuk perawatan Issei Sagawa berasal dari pajak yang selalu mereka bayarkan kepada pemerintah. Yang gak terima dong ya mereka gitu. Selain itu, ada seorang penulis Jepang yang tertarik gitu sama kisah Issei Sagawa. Dia segera terbang ke Prancis untuk bertemu Issei Sagawa. Dan mereka berkolaborasi membuat sebuah buku yang berjudul In the Fog. Di buku tersebut diceritakan secara rinci semua versi pembunuhan yang dilakukan oleh si Issei Sagawa. Buku ini pun akhirnya menarik perhatian publik, tapi hal tersebut membuat pemerintah Prancis nggak senang tentunya. Akhirnya malah si Issei Sagawa ini dideportasi ke negara asalnya, Jepang. Dia pun segera dimasukkan ke rumah sakit Matsuzawa di Tokyo. Psikolog di rumah sakit jiwa pun mempelajari perilaku Issei Sagawa dan menyimpulkan bahwa lelaki ini bukanlah orang gila, melainkan dia itu mesum. Nah, Issei Sagawa dinyatakan waras dan penyimpangan seksual untuk satu-satunya motivasinya untuk melakukan pembunuhan. Jadi kalau waras tuh harusnya dia bisa dihukum, tapi di sini enggak sama sekali. Dakwaan terhadap Issei Sagawa di Prancis dibatalkan, serta dokumen pengadilan disegel dan gak diberikan kepada pihak berwenang di Jepang. Akibatnya Issei Sagawa gak dapat ditahan sesuai hukum yang berlaku di Jepang. Ini Nona juga gak tahu ya jelasnya kenapa. Tapi bisa-bisanya kan, Nona sih sebenarnya penasaran gitu. Apa alasannya? Yang sebenarnya gitu loh, kenapa dia tuh bisa lolos gitu aja? Apa orang tuanya nyogok? Tapi nyogok seberapa besar dan hebatnya gitu ya, bisa sampai kayak gini. Lepas loh dari penjara di Prancis dan bisa pulang ke Jepang lagi. Ya, nggak habis pikir gitu. Nah, Issei Sagawa pun keluar dari rumah sakit pada tanggal 12 Agustus 1986. Dan dia tuh hidup bebas berdampingan bersama orang lain setelah itu. Jadi dia nggak dipenjara sama sekali. Dan setelah ia bebas, mendadak malah si Issei Sagawa ini menjadi selebriti di Jepang. Dia sering diundang ke beberapa acara televisi untuk menjadi komentator dan guest speaker. Selain itu, dia juga menulis sebuah memoir bertajuk Kiri no Kana, atau ya itu In the Fog itu ya, yang menceritakan tentang detail pembunuhan serta kanibalisme yang dia lakukan. Dan buku tersebut juga ditayangkan secara serial di televisi Jepang. Jadi, karena kisah gila di hidupnya ini, orang kan jadi penasaran. Parahnya dia gak ditangkap, malah terkenal. Terus, selain buku tadi, Issei Sagawa juga menulis 4 buku yang merinci tentang kejahatannya dan menulis kolom mingguan di sebuah tabloid Jepang. Dan dengan bangga, Issei Sagawa menyebut bahwa dia itu disebut sebagai ayah baptis kanibalisme oleh masyarakat Jepang. Gila banget, dia bangga loh. Dan seorang novelis bernama Juro Kara yang menulis sebuah buku berjudul Sagawa Kunkara no Tegami, yang artinya surat-surat dari Sagawa. Buku ini yang mengantarkannya meraih penghargaan Akutagawa di tahun 1983. Publisitas buku tersebut semakin membuat Issei Sagawa kaya dari royalti yang ia dapatkan. Nah, Issei Sagawa juga berkecimpung menjadi seorang reviewer restoran dan muncul sebagai salah satu pemeran dalam film adegan sadis di akhir tahun 1990-an. Gila kan?
nge-review makanan restoran gitu. Dia kan kanibal. Anjir lah ya, gara-gara kegilaannya dia jadi terkenal, tapi kok orang juga bisa terima gitu. Gimana coba? Issei Sagawa mendapatkan banyak penghasilan dari acara televisi serta royalti dari buku-bukunya yang terbit. Tapi hidupnya juga menjadi boros karena hal tersebut. Ditambah lagi dengan kematian orang tuanya di tahun 2005, Issei Sagawa harus membayar kembali kreditur dan pindah rumah ke perumahan umum dan menerima tunjangan kesejahteraan untuk sementara waktu. Dalam wawancaranya bersama majalah Vice pada tahun 2011, Issei Sagawa menuturkan bahwa setelah kematian orang tuanya, dia ini harus bekerja mencari nafkah sambil dikenal sebagai pembunuh dan kanibal oleh masyarakat luas. Dan hal tersebut merupakan sebuah hukuman yang mengerikan baginya. Ya, lebih hukuman sosial lah ya. Dan diketahui pada tahun 2013, Issei Sagawa mengalami stroke. Dan hal ini mulai merusak sistem sarafnya secara permanen. Uang penghasilannya lambat laun mulai habis digunakan untuk berobat. Saat itu, Issei Sagawa mulai menyesali perbuatan dengan obsesinya terhadap kanibalisme. Dia akhirnya dirawat oleh saudara laki-lakinya tadi, Jun Sagawa itu ya. Akhirnya, Issei Sagawa pun meninggal di sebuah rumah sakit di Tokyo pada 24 November 2022 di usianya yang ke-73 tahun karena komplikasi pneumonia yang dideritanya selama bertahun-tahun. Ada beberapa desas-desus yang berkembang di masyarakat mengenai kasus kanibalisme Issei Sagawa ini. Diketahui orang tua Issei Sagawa adalah orang yang kaya banget kan tadi. Sehingga pada saat Issei Sagawa tersandung kasus, orang tuanya dengan sekuat tenaga berusaha mengeluarkan anaknya dari masalah. Selain itu, kabarnya pada saat Issei Sagawa kembali ke Jepang setelah dia ini dideportasi dari Prancis, ayahnya ini membayar orang-orang di Jepang agar catatan anaknya ini bisa bersih saat tiba di kampung halamannya. Dan karena kekuasaan ayahnya pula, dakwaan terhadap Issei Sagawa yang awalnya akan berada di rumah sakit jiwa seumur hidupnya bisa berubah menjadi hanya 1,5 tahun aja berada di rumah sakit. Gila banget kan kekuasaan dan uang dari ayahnya ini. Jadi penasaran kan, siapa sih ayahnya ini? Apa jangan-jangan dia mafia atau yakuza? Ya nggak tahu ya, karena ini pun masih desas-desus. Oke, sekian cerita kali ini tentang Issei Sagawa yang obsesinya ini sama kanibalisme tuh gila banget. Ya nggak tahu juga gimana tuh jalan pikirannya dia, dan bisa-bisanya dia malah jadi selebriti atas kasus gilanya ini. Gimana menurut kawan Nona kisah kali ini? Apa yang bisa kamu ambil hikmahnya dari kasus ini? Nona udah nggak bisa berkata-kata sih. Nah, kamu bisa langsung komen di bawah apa pendapatmu tentang kronologi kisah kali ini. Kalau kamu punya kisah yang menarik, boleh banget berbagi kisah kamu ke email Nona di nonagaunmalam@gmail.com. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye!